Halo semuanya, bertemu lagi dengan Cecily di video pembelajaran simulasi digital. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya tentang e-book. Nah, kali ini kita masuk ke prakteknya. Nah, gimana kira-kira prakteknya? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Untuk KD pada bab ini ya sama di 4.7, kita akan membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Nah, perangkat lunak e-book editor tuh sebenarnya banyak. Contoh yang paling sering dipakai orang itu Sigil. Tapi Sigil ini masih kurang friendly ya penggunaannya itu untuk kita. Nah, jadi kita akan pakai aplikasi Microsoft Word dan juga aplikasi Canva. Karena dua aplikasi itu tidak asing untuk kita, karena kita sudah sering juga latihan menggunakan dua aplikasi tersebut. Tujuan pembelajaran di materi kali ini itu ada 3 poin ya. Yang pertama di sini kalian bisa mengerjakan tugas ini, kalian bisa membuat e-book dengan perangkat lunak editor. Nah, seperti saya bilang tadi menggunakan Microsoft Word dan juga Canva. Lalu yang kedua melaksanakan konversi dokumen. Nah, konversi dokumen ini sudah banyak sekali kemarin Cece bahas ya. Tapi di sini kita akan melaksanakan konversi dokumen itu ke PDF. Terus yang ketiga itu melengkapi dokumen e-book dengan dokumen multimedia. Contohnya itu daftar isi, sampul, dan menampilkan dokumen e-book. Nah, nanti di sini kita bisa masukkan juga gambar-gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan e-book kita. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, di sini kita akan review sedikit e-book itu apa ya, untuk ingat lagi. Jadi e-book itu adalah buku digital dari buku cetak ya. Jadi buku digital ini itu bisa berisi teks, ada juga gambar, audio sampai juga video. Dan itu hanya bisa dibaca di perangkat komputer, smartphone dan juga tablet. Seperti yang kalian bisa lihat di bawah situ, ada yang gambar pertama itu adalah contoh dari buku cetak. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar e-book ya, yang bisa kalian temukan di aplikasi Google Play Books. Jadi kita bisa membeli buku di sana, ada yang gratis dan juga berbayar. Nah, di sini sedikit pengingat, format e-book itu ada banyak macam, ada AZW, EPUB, PDF, terus KF8, iBooks Author, HTML, XML, XML, dan CHM. Nah, dari semua format ini yang akan kita pakai itu nanti di PDF ya. Jadi penjelasannya sudah saya jelaskan juga di video pembelajaran sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton ataupun masih lupa-lupa itu bisa di-review lagi di video pelajaran sebelumnya. Jadi nggak lupa gitu. Karena di situ kita cukup jelaskan secara rinci dan juga ada di modul ya. Terus di sini ada tujuan e-book secara singkat. Yang pertama itu memberikan kesempatan bagi penulis. Jadi seperti biasa kita bisa menjadi penulis dengan cara kita membuat karya, buat buku gitu. Terus kita bisa daftarkan ke penerbit online. Nah, jika buku kita diterima itu bisa jadi e-book gitu ya, bisa dijual ataupun kita bagikan secara pribadi gratis gitu. Terus yang kedua itu buku cetak itu bisa rusak, basah, hilang. Nah, kalau bisa rusak, basah, hilang kan buku itu biasanya nggak bisa awet gitu ya, nggak bisa dibaca lagi. Nah, dengan gitu buku digital itu terhindar dari masalah tersebut karena buku digital dapat disimpan dalam komputer atau cold storage. Nah, cold storage itu seperti apa? Itu contohnya seperti Google Drive. Terus yang ketiga itu mempermudah proses materi belajar dan mengajar karena kita dapat memasukkan konten multimedia. Nah, seperti yang Cici bilang tadi, karena kita e-book ini bisa masukkan video dan audio, jadi kita belajar itu ada video atau audio yang bisa kita putar. Jadi selain baca, kita bisa juga nonton di situ ataupun mendengar suaranya. Dan pelajaran itu semakin lebih mudah diajarkan dan juga dipelajari, lebih ngerti gitu. Contohnya kalian kan belajar pelajaran IPA tentang alam-alam. Nah, kalau misalnya di e-book ada konten video, kita bisa nonton juga gimana kira-kira bentuk alamnya yang seperti dideskripsikan dalam bentuk teks. Jadi lebih tergambar lagi. E-book juga punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya itu kalau yang pertama lebih murah dibanding buku cetak karena bisa kalian lihat sendiri itu ya di Google Play Books dan di Gramet contoh toko buku itu kalian bisa bandingkan harganya. Nah,
Setahu saja sih kalau di e-book itu buku e-book itu lebih murah. Terus yang kedua itu ramah lingkungan. Karena kan kalau buku cetak itu menggunakan kertas, yang kertas itu terbuat dari pohon. Nah, kita bisa terhindar dari masalah-masalah yang kayak banjir, bisa tanah longsor dan lain-lain. Yang dimana kita bisa membantu untuk menjaga lingkungan dengan e-book ini. Terus yang ketiga itu tahan terhadap kerusakan fisik. Yang kayak tadi bisa basah hilang dan sobek itu kemungkinannya jadi lebih kecil kalau kita menggunakan e-book. Terus yang keempat, mudah dibawa kemana-mana karena kita bisa simpan di HP kita masing-masing kan, atau juga bisa kita simpan di tablet. Jadi kita hanya cukup membawa smartphone atau tablet kita aja. Kalau kita mau ke mall gitu, kita mau baca, itu kita cuma bawa smartphone atau tablet kita aja. Terus yang kelima itu kita bisa menghemat waktu dan biaya. Karena kita bisa bawa kemana-mana, kita jadinya lebih hemat waktu dan juga hemat biaya ya, karena juga lebih murah dari di poin pertama. Terus yang kedua itu ada kekurangannya. Yang pertama membutuhkan perangkat yang mendukung. Nah, di sini perangkat mendukung itu ya tentu seperti yang dijelaskan tadi, seperti perangkat komputer, terus smartphone dan juga tablet. Nah, kalau HP Nokia yang lama itu masih belum bisa baca ya. Terus yang kedua, mata lebih cepat lelah. Kalau mata lebih cepat lelah ini kenapa? Karena kan kita kadang-kadang udah seharian pakai laptop, komputer, HP gitu. Terus malah mau baca buku. Nah, kalau kita misalnya lihat lagi, bukan pakai perangkat-perangkat seperti itu. Nah, kita ketemu lagi, terus mata kita jadi lelah, berair gitu. Kalau misalnya jadi kebiasaan buruk, itu bisa menjadi minus. Terus yang ketiga, itu beberapa format masih memiliki kekurangannya. Kayak format-format yang di atas tadi itu masih banyak kelebihan dan masih banyak kekurangannya gitu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan praktek kita ke depannya. Tugas kita yang ke depan itu kira-kira apa proyeknya? Nah, proyeknya itu adalah kalian membuat e-book. Nah, di e-book ini kalian bisa menentukan 2 tema. Jadi kalian boleh pilih dari 2 tema ini ya. Kalian boleh membuat cerita pendek atau kalian bisa buat e-book ringkasan bab mapel sindik. Yang bab mapel sindik ini bisa kalian temukan di modul yang sudah Cici share. Tapi kalian juga boleh ambil dari berbagai sumber terus kalian jadikan e-book. Nah, mencari sumber-sumber yang lain bisa kalian cari di internet dan juga kalian bisa pinjam buku ke perpustakaan. Semakin lengkap kalian buat ringkasan bab mapel sendiri kalian itu semakin banyak itu semakin lengkap itu berarti lebih bagus lagi gitu nilainya lebih ditinggikan. Terus yang cerita pendek juga itu ceritanya itu adalah hasil karya kalian sendiri. Jadi kalian tidak boleh kopas dari Google. Misalnya kalian mau kopas cerita Malin Kundang. Nah, Malin Kundang kan itu hasil karya orang lain. Nah, karena itu kalian jangan pakai cerita orang lain. Kalian harus buat cerita sendiri, entah itu dari pengalaman lucu, menyenangkan, ataupun sedih. Pokoknya bebas, yang penting itu hasil karya kalian sendiri. Nah, untuk syaratnya, itu yang pertama kalau cerita pendek itu boleh fiksi ataupun non-fiksi. Kalau non-fiksi itu mungkin bisa kalian buat cerita ngarang, pokoknya kalian-kalian. Atau kalau fiksi itu dari pengalaman-pengalaman lucu kalian. Terus yang kedua itu minimal total ebook ada 5 halaman. Nah, untuk cover atau intro dan juga penutup itu sudah masuk ke halaman itu. Jadi kalian harus mengisi kurang lebih 3 minimal ya. Minimal tuh 3 ebook gitu. Jadi kalau misalkan lebih itu juga boleh, lebih baik lagi gitu. Pokoknya minimal 3 halaman yang perlu kalian isi. Terus yang ketiga tidak boleh kopas cerita milik orang lain ataupun karya orang lain. Kalau ringkasan bab minat simdik gimana cek? Itu misalnya boleh, tapi yang penting materinya kan tuh lebih lengkap lagi, jangan cuma satu sumber aja. Nah, ebook ini isinya apa aja? Yang pertama itu ada cover. Cover itu adalah sampul. Nah, sampulnya itu kayak contohnya di depan ini. Kira-kira gimana sih kita membuat sebuah sampul itu? Misalnya kalian kan mau bikin buku cerita pendek, maka ilustrasinya bakalan kayak ada gambar-gambar tentang cerita kalian gitu. Jadi sesuaikan yang nanti kita akan buat sampul menggunakan aplikasi Canva. Nanti akan diajarkan gimana cara buat desainnya, tapi bukan pakai template ya. Terus yang kedua itu tentang menulis. Nah, tentang menulis ini kalian bakalan menceritakan singkat tentang diri kalian dan juga tujuan kalian membuat ebook tersebut. Dan juga kalian bisa masukkan foto, dan itu kayaknya wajib untuk latihan ini. Kalian wajib masukkan foto. Nah, untuk syaratnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi.
Terus yang ketiga isi atau kontennya, dan keempat itu penutupnya. Nah, di sini kita masuk ke membuat cover ebook. Apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, ini adalah aspek-aspek yang akan saya bahas. Yang pertama itu kita lihat di nama penulis. Nah, nama penulis itu kita bisa lihat di situ ya, ada nama si pembuat itu adalah Matt Chang. Nah, jadi si nama penulis ini kita buat nama kita. Terus yang kedua itu ada di judul buku. Nah, judul buku ini itu kita masukkan judul buku cerita kita. Ini contohnya ceritanya itu kita mau membuat cover atau sampul dari si buku cerita pendek anak-anak. Nah, judulnya itu adalah Journey to the Star. Jadi Journey to the Star itu adalah perjalanan ke bintang. Terus yang ketiga itu adalah di ilustrasi atau gambar atau foto. Jadi masukkanlah ilustrasi atau gambar atau foto yang berkaitan dengan buku kalian. Nah, contohnya kan di sini cerita tentang Journey to the Stars. Jadi dia kayak seolah-olah melihat bintang gitu. Terus yang keempat, yang terakhir ini adalah keterangan buku. Nah, keterangan buku ini kalian boleh tambahkan atau deskripsikan buku apa yang sedang kalian buat. Nah, di situ adalah A Bedtime Story for Kids, yang dimana ini adalah buku cerita anak sebelum tidur. Jadi, di ebook ini bukan sembarangan desainnya penting bagus pak atau yang penting keren, tapi kita juga perlu memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Gitu. Jadi, pembaca bisa ngelihat gitu ya kira-kira, oh ini ebooknya seperti ini. Jelas gitu. Ini adalah buku cerita anak sebelum tidur. Jadi kalau ada yang tertarik itu bisa membeli atau membaca bukunya. Nah, di sini yang kedua itu ada membuat tentang penulis. Jadi tuangkan tentang dirimu secara singkat dan tujuanmu membuat ebook tersebut. Jadi di sini sudah ada contoh, itu adalah tentang penulis. Nah, di sini ceritanya Cece menjadi penulis dan Cece ceritakanlah kira-kira siapa nama Cece, kelahiran di mana, tahun, dan aktivitas yang sedang Cece lakukan. Contohnya Cece sedang berkuliah di mana, jurusan apa gitu. Kalau kalian boleh juga ceritakan jurusan kalian sekarang dan kelas berapa. Terus kalian juga boleh buat tujuan membuat buku itu. Nah, contohnya di sini Cece misalnya buat buku cerita anak-anak. Saya membuat buku ini bertujuan untuk berbagi cerita pendek atau cerita anak-anak untuk memberikan inspirasi baru atau mau yang lain-lain. Pokoknya disesuaikan dengan buku ebook kalian sendiri, sesuai temanya juga. Terus di sini ada beberapa contoh yang mana foto yang baik dan kurang baik. Nah, kalau yang baik itu fotonya itu boleh selfie, boleh. Asalkan wajah kalian kelihatan jelas, terus tidak pakai filter gitu ya. Kalau yang gambar kurang baik itu yang di sebelahnya, yang cewek itu, sebenarnya kalau dia foto dengan angle lurus itu boleh, selfie gitu boleh. Tapi di sini dia menggunakan filter Snapchat. Snapchat kayak gambar yang itu kan kelihatan kurang menarik gitu ya. Jadi diusahakan kalian jangan pakai foto selfie yang berfilter kayak contohnya yang gambar kedua ini. Kalau selfie boleh ya, penting foto jelas seperti foto yang si gambar pertama itu. Hal sederhana seperti ini juga penting ya untuk menentukan jenis tulisan, warna, serta ukuran yang tepat. Nah, di sini ada contoh font yang nyaman dibaca. Jadi font yang nyaman dibaca itu gimana, C? Fontnya itu ya enak aja dibaca yang nggak banyak hiasan-hiasan yang warnanya hitam dan juga pas ukurannya. Sedangkan gimana sih yang nggak nyaman tuh? Nah, yang nggak nyaman fontnya dibaca itu yang digambar kedua ini karena font yang digunakan tuh kayak halus kasar yang keriting-keriting gitu. Jadi kita pun ngelihatnya itu tulisan nggak jelas sama sekali. Padahal itu fontnya itu adalah font yang kurang menyakitkan mata gitu ya. Di situ teksnya tuh nggak jelas gitu. Membuat si pembaca itu bingung dan juga warnanya juga merah kan. Jadi kurang bagus aja gitu. Jadi font yang pas dan tepat tuh contohnya tuh yang di atas gitu. Nah, di sini ada dua gambar yang berbeda. Jadi kita bisa bedakan kira-kira kedua gambar ini bisa. Nah, jadi gambar yang pertama ini adalah dua gambar ini adalah sama-sama tentang penulis ya. Tapi ada bedanya. Kalau yang gambar pertama ini dia itu menggunakan font untuk judul tentang penulisnya itu
fontnya keriting dan warnanya juga kuning, yang dimana warna kuning itu hampir mirip sama dengan warna kertasnya, yaitu warna putih. Jadi tulisannya sudahlah nggak jelas, fontnya lagi yang keriting-keriting, jadi pembaca pun jadi nggak nyaman gitu ya. Terus yang kedua itu foto profilnya. Foto profilnya itu sebenarnya dia cantik, tapi fotonya itu yang kurang bagus itu adalah ketutup sama objek daun-daunnya, yang mana wajah cewek ini jadi kelihatan setengah yang nggak jelas gitu. Terus selanjutnya itu untuk perataan teks terkenal dari diri dia itu adalah menggunakan perataan kiri, yang dimana membuat perataan yang di sebelah kanan jadi berantakan. Dan dia juga menggunakan huruf kapital yang tidak pas atau EYD-nya nggak pas ya gitu, karena dia juga pakai huruf besar huruf kecil yang tidak sesuai. Dan juga dia menyingkat-nyingkat bahasa di sana ya. Contohnya dia membuat kawan-kawan, dia membuatnya tuh KWN2 yang disingkat gitu kayak bahasa chat sama temen lah. Jadi di sini kurang baik. Sedangkan yang sebelah kanan itu perbedaannya itu adalah di font judul tentang manusia itu dia menggunakan font yang jelas dan berwarna hitam. Terus foto profilnya dia menggunakan foto yang jelas, yang dimana gambarnya itu kelihatan wajahnya dan dia ya posenya walaupun dari samping tuh kelihatan wajahnya. Terus untuk teksnya dia menggunakan EYD yang baik, terus dia menggunakan huruf kapitalnya yang tepat dan juga dia tidak menyingkat kata-katanya. Jadi terus ini perataannya juga dia menggunakan perataan kiri kanan yang membuat teks itu lebih rapi. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaan ini. Nah, untuk itu contohlah yang sebelah kanan tentang penulisnya. Jangan kalian buat contoh tentang penulisnya itu yang sebelah kiri. Karena di sebelah kiri itu tidak enak, nggak nyaman dibaca gitu ya. Jadi jangan dicontoh yang sebelah kiri ya. Ikut aja yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya ukuran kertasnya untuk membuat ebook ini kita pilih aja di ukuran A4. Untuk versi Office atau Microsoft Word ini sebenarnya nggak banyak beda jauh karena sama-sama dari menu layout, terus pilih size dan pilih ukuran A4. Tapi misalnya kalian nggak ada ya ukuran A4, kalian bisa pilih di more paper size dan cari lagi A4. Dan kalau misalnya nggak ada, kalian bisa custom sendiri. Jadi cari aja ukuran tinggi dan lebarnya si A4 di Google, terus diketik aja manual. Untuk kontennya atau isinya yang baik dan benar itu, kita tentukan dulu font style dan color yang nyaman untuk dibaca dan juga perataan yang tepat. Nah, di sini kita bisa lihat keduanya ini ada yang good dan juga yang bad. Nah, untuk yang good, di sini dia menggunakan font yang pas, terus dia menggunakan perataan yang kiri kanan, yang dimana bacanya enak, rapi gitu. Terus kalau yang kedua, yang bad ini, sebenarnya untuk huruf EYD, untuk penggunaan EYD atau kapital dia juga sudah nggak ada, sikat-sikat juga nggak ada. Tapi dia menggunakan di sini font style yang agak membuat tulisannya itu melebar ke bawah, jadi kayak enak dibaca. Lalu dia menggunakan font color yang sedikit kurang enak dilihat, yaitu warna merah. Terus dia juga pakai warna biru dan juga warna hijau. Jadi kalau bisa pakai fontnya itu warnanya hitam aja, fontnya itu bebas, yang penting jelas untuk dibaca. Contohnya seperti sebelah kiri yang good ini. Jadi jangan diikuti yang badnya. Nah, untuk nambahin multimedianya, di sini kalian bisa tambahin gambar atau ilustrasi ya. Untuk video dan audio, sementara ini nggak nanti akan Cici share ya tutorialnya. Tapi sebenarnya bisa ditambahkan gambar, ilustrasi, video, atau audio. Nah, untuk contohnya itu di sini misalnya Cici mau bikin e-book simulasi komunikasi digital ya, buku SIMDIK bagian bab 1. Nah, itu tentang logika dan algoritma. Nah, dia dimasukkanlah di situ gambar yang berhubungan dengan bab itu. Jadi jangan kalian masukkan bab yang maksudnya nggak masukkan gambar atau ilustrasi yang tidak sesuai. Contohnya kalian masukkan gambar K-pop idol atau enggak memasukkan gambar anime-anime atau gambar-gambar yang lucu-lucu gitu, kan nggak masuk gitu. Jadi masukkanlah gambar atau ilustrasi yang sesuai dengan e-book kalian. Contohnya bab 1 logika dan algoritma, kalian masukkan di situ gambar tentang um, berpikir gitu atau logika, contoh yang gambar seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya di materi kali ini untuk
sebelum masuk ke prakteknya, kalian harus memperhatikan hal-hal kecil untuk pembuatan e-booknya. Yang pertama itu, contohnya itu membuat font style, size, dan color yang pas, yang seperti dijelaskan di atas. Jangan kekecilan, jangan kebesaran, gunakanlah font yang nyaman dibaca, dan juga color atau warna yang pas. Contohnya warna hitam saja. Terus membuat sampul atau cover e-book yang menarik, karena sebenarnya kan memang ada tuh istilah yang dibilang don't judge by its cover. Tapi menurut saya terkadang kita beli buku juga pasti bakalan ngelihat sampulnya. Kalau sampulnya aur-auran, kurang jelas, walaupun kontennya bagus atau isinya bagus, kalian pasti lebih memilih untuk tidak membelinya atau skip aja dulu. Nah, untuk itu di sini kita memberikan kesan yang baik di sampulnya. Jadi desainlah dengan yang bagus. Nanti kan Cici share tutorial untuk membuat sampulnya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke pembuatan cover dulu. Terus yang ketiga, gunakanlah kreativitas untuk menghasilkan karya e-book yang menarik, yang baik. Nah, yang e-book ini jangan kerjakan mau cepat-cepat yang penting selesai, tapi kerjakanlah dengan sepenuh hati. Karena di e-book ini akan saya bagikan ke beberapa orang atau adik kelas kalian yang akan dibaca. Jadi buatlah karya terbaik kalian. Jadi jangan dikerjakan buru-buru dan yang penting jadi gitu. Oke, untuk teori sebelum praktek ini, tips-tips dan saran ini sampai di sini dulu. Nah, minggu depan kita akan masuk ke pembiasanan Canva, yang mana akan Cici share tutorialnya. Oleh karena itu, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga kalian semua dapat mengerti untuk materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.